Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian, kelas bank dan lembaga keuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-10 dari kelas kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang penggadaian syariah, dan juga nanti kita akan selipkan juga beberapa prinsip-prinsip dalam penggadaian. Ya. Baik, sebelum kita mulai, ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang lembaga pembiayaan non-bank yang berupa asuransi, ya. Dan mungkin sebelumnya juga Anda di 8 pertemuan pertama sudah membahas tentang perbankan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan pembahasan di penggadaian syariah atau penggadaian, ya, di mana dalam prinsip dasarnya, kawan-kawan sekalian, penggadaian ini secara prinsip dasar itu sebenarnya seperti halnya perbankan, ya, yaitu melakukan proses penghimpunan dan juga melakukan proses pembiayaan atau kredit. Namun, dalam konteks penggadaian ini, ada hal-hal yang spesifik yang tidak dimiliki oleh perbankan. Ya. Kalau saya boleh sedikit memberikan deskripsi, ya. Kalau Anda pergi perbankan, pasti Anda akan minimal ketika Anda akan melakukan proses transaksi, yang pertama adalah Anda itu wajib sebagai nasabah perbankan yang ditandai dengan memiliki buku tabungan. Termasuk juga kalau Anda akan mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan, Anda pasti diwajibkan juga memiliki rekening. Yang kedua adalah, kalau Anda ke perbankan, ketika Anda melakukan yang namanya proses pembiayaan khususnya, saya kira prosesnya agak rumit, ya, dan juga sangat complicated. Bahkan Anda akan disurvei, diwawancara, kemudian juga akan dimintai berbagai informasi, ya, yang sifatnya adalah ingin memastikan Anda itu tidak mengalami gagal bayar, ya kan? Yang kedua. Yang ketiga, ya, dalam konteks perbankan, ketika Anda terutamanya ingin memohon pembiayaan atau kredit, perbankan tidak terlalu rewel dalam hal meminta agunan, ya, dalam kasus bank konvensional, ya, kemudian meminta yang bersifat juga fisiknya itu harus ada. Maksudnya harus kemudian diserah terimakan secara langsung. Artinya harus benar-benar kelihatan mata begitu. Di tangan perbankan. Tidak. Perbankan cukup tahu Anda punya rumah, Anda punya kendaraan, Anda punya sepeda motor, mobil, dan sebagainya, tanah, tanpa harus kemudian tanah itu diambil alih, sertifikatnya dipegang, atau mungkin diambil alih oleh perbankan. Pendek kata, dalam konteks transaksi keuangan, perbankan ini agak complicated atau agak sulit. Namun secara proses pencairannya, ya, itu nggak terlalu susah, ya, karena Anda sudah dipastikan memiliki yang namanya kelengkapan dokumen. Namun, kalau kita bicara tentang asuransi, maksud saya adalah penggadaian, ya, maka penggadaian ini adalah pada dasarnya, ya, ini definisi sederhana aja. Kita nggak perlu menggunakan berbagai macam teori ataupun istilah-istilah yang terlalu jelimet
atau rumit. Penggadaian ini intinya adalah Anda pinjam uang, namun Anda wajib meletakkan harta Anda di penggadaian, itu saja. Jadi Anda itu boleh menerima uang, namun Anda harus letakkan barang Anda di sana. Itu saja. Ini definisi sederhana. Ya. Nah, namun dalam rangka untuk Anda biar lebih terstruktur, ya, lebih juga memiliki paradigma berpikir yang mendalam, saya akan menjelaskan nanti, dan juga seperti biasa saya sampaikan di awal mulai sejak minggu kemarin, tidak hanya kita bicara tentang aspek yang sifatnya teori, tapi juga kita masuk ke ranah praktek, ya, di lapangannya bagaimana, dan dari dua perspektif, konvensional dan syariah. Oke, harapannya Anda semua selepas mata kuliah ini selesai, khususnya materi penggadaian ini, Anda sudah bisa memiliki gambaran, ya, dan juga Anda bisa mengedukasi minimal diri Anda sendiri dan keluarga terdekat Anda ketika akan berinteraksi dengan lembaga keuangan yang bernama penggadaian. Menyelesaikan masalah dengan masalah, bukan ya? Menyelesaikan masalah tanpa masalah, ya. Oke, baik, kita masuk ke slide yang sudah saya tunjukkan, ya. Jadi dalam konteks gadai ini, ya, dalam konteks syariah namanya ar-rahn, ar-rahno, ya, ar-rahno, di mana dalam konteks ini didefinisikan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan hutang hingga Anda mampu mengembalikan barangnya. Maksudnya mengembalikan dananya. Jadi dalam konteks syariah, ya, dikatakan ar-rahn adalah Anda berhutang dengan menjaminkan harta Anda. Dengan ketentuan Anda membayar kembali. Dan harta Anda akan kembali setelah Anda membayar hutang Anda. Nah, kemudian dasar hukumnya adalah dalam surat Al-Baqarah, ini surat yang terpanjang saya kira, ya, dalam Al-Quran, ayat yang terpanjang, bahwasanya kalau Anda melakukan transaksi, maka tulislah, ya, dan hendaklah Anda itu ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Jadi berpiutang itu artinya orang yang memberikan utang. Itu wajib memiliki yang namanya barang tanggungan atau barang yang menjadi agunan, ya. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Artinya Anda diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban Anda, ya. Nah, berikutnya dalam konteks gadai ini, ya, kalau gadai secara konvensional itu rukunnya nggak selengkap daripada gadai syariah, ya. Jadi kalau seandainya Anda belajar gadai syariah atau sudah belajar tentang gadai konvensional, ya. Misalkan dalam rukun dan syahnya perjanjian gadai ada 4. Yang pertama adalah ada ijab dan qabul, sigot, ya. Jadi ini adalah serah terima. Saya kira semua transaksi muamalah dalam ekonomi syariah itu wajib adanya ijab qabul. Artinya adalah rela sama rela. Artinya dia sudah ridho dengan apa yang dia lakukan transaksi itu. Tidak ada yang merasa dipaksa dan memaksa. Ini yang paling utama. Yang kedua adalah orang yang bertransaksi atau akid terdiri dari rahin, pemberi gadai, dan murtahin atau penerima gadai. Jadi ada 2. Pemberi gadai, ya, dan penerima gadai. Dalam konteks ini adalah pemberi gadai adalah orang yang ingin berhutang. Itu adalah pemberi gadai. Dan penerima gadai adalah orang yang memberikan dana atau yang dalam hal ini adalah lembaga penggadaian, ya. Yang ketiga adalah adanya barang yang digadaikan atau marhun. Jadi dalam penggadaian ini bedanya sama lembaga-lembaga yang lain, Anda harus memiliki yang namanya aset,
atau harta untuk digadaikan atau diagunkan. Yang keempat adalah adanya marhun bih, ya, adanya hutang. Ya, jadi namanya kita melakukan proses transaksi, ya, apalagi ada barang jaminan, maka itu artinya kita melakukan proses hutang, ya, atau marhun bih. Jadi marhun bih, hutang, adalah marhun, barang yang digadaikan, lalu ada orang yang bertransaksi, rahin dan murtahin. Rahin pemberi, murtahin adalah orang yang menerima, ijab kabul. Yang keempat adalah apa persamaan antara gadai dengan rahan? Ya, jadi apakah persamaannya? Ini kan kita sebagai konteks penggadaian, kita harus tahu di mana sama, di mana beda. Sehingga Anda nanti dalam proses imajinasi berpikir, Anda tidak emosional, tapi Anda rasional. Ya. Yang pertama adalah hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Jadi Anda itu menerima uang karena Anda memberikan gadai, hak gadai. Jadi Anda itu menyerahkan barang Anda untuk digadaikan kepada tadi penerima gadai. Sehingga Anda memiliki yang namanya uang. Yang kedua adalah adanya agunan sebagai jaminan uang. Ini ya, bedanya sama yang lain. Kalau perbankan nggak perlu agunan. Ya, kalau Anda misalkan dalam konteks agunan ini secara langsung, jadi harus kelihatan. Gitu. Kalau perbankan itu ada agunan, ya, tapi tidak ditaksir secara real, ya, secara apa? Secara details. Kalau rahan, dia fokusnya adalah pada agunannya. Nanti kita lihat di prakteknya. Pada prinsipnya tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan kecuali dengan seizin rahim. Jadi inilah bedanya sama penggadaian konvensional. Sama seperti yang kemarin sudah saya jelaskan pada asuransi, ya teman sekalian. Dalam asuransi kemarin, ya, bahwasannya dalam asuransi syariah kemarin, perusahaan asuransi itu tidak serta-merta mengambil alih dana daripada peserta asuransi. Sama juga dengan konteks penggadaian. Jadi akadnya itu, ya, adalah akad titip. Ya, akad titip. Ya, jadi saya, ya, berhutang kepada penggadaian, ya, dan pada saat itu juga saya menitipkan harta saya, ya, kepada perusahaan penggadaian. Jadi ada dua akad, ya. Jadi akad yang pertama adalah tapi akad yang paling utama adalah akad nitip barang itu. Jadi menitipkan kayak pinjaman kebaikan, kayak qardul hasan sebenarnya, qardul hasan, ya. Dan sebagai kompensasinya, maka Anda memberikan barang Anda sebagai agunan. Ya. Karena Anda dititipi, maka Anda tidak boleh menggunakan barang itu sesuka hati Anda, ya kan? Kecuali sudah mendapatkan izin. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai, oleh yang punya barang. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang, ya, kecuali penerima gadai memberikan perpanjangan atau pemberi gadai mengajukan perpanjangan sehingga barangnya tidak perlu untuk dilelang atau dijual. Oke, berikutnya, nah ini perbedaannya secara lebih detail, ya. Kalau kita melihat secara singkat, rahan dasarnya adalah tabarru, sama seperti halnya asuransi kemarin. Jadi akad yang berlaku pada asuransi syariah, pada yang penggadaian syariah, itu niat awalnya adalah tabarruat, saling tolong menolong, bukan komersial. Jadi nawaitu awalnya adalah sosial, bukan komersial, ya.
Makanya kemudian di sana perusahaan gadai syariah itu nggak boleh menggunakan barang agunan itu sesuka hati kecuali sudah izin. Ya. Tapi dalam konteks gadai konvensional, maka sama juga tolong menolong, tapi Anda di-charge dengan namanya biaya sewa atau bunga. Nanti kita lihat di prakteknya di belakang, ya. Bagaimana biaya sewa atau bunga itu dibebankan. Yang kedua adalah rahan berlaku pada semua harta, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Barang bergerak itu apa? Barang yang bisa dimobilitaskan. Misalkan kendaraan, kemudian apa lagi? Barang-barang perhiasan, ya, itulah barang bergerak, bisa dipindah tangankan secara fisik. Tapi kalau seandainya kayak tanah, kayak rumah, masa bisa diangkut? Diangkut, ini Pak, saya angkut rumah saya letakkan di tempat Anda, nggak mungkin kan? Nah, itu namanya barang tidak bergerak. Dalam konteks rahan, itu bisa berlaku keduanya. Namun dalam konteks gadai konvensional, itu hanya menerima yang bergerak saja, artinya mau yang bersifat kayak perhiasan, kayak kendaraan. Tapi kalau rumah dan tanah nggak mau, karena beresiko, ya, nggak kelihatan mata maksudnya. Yang keempat, tidak mengenal istilah bunga uang. Saya kira ini sepakat, mengenal bunga uang. Karena rahan ini akadnya lah tolong menolong, maka nanti perusahaan gadai itu akan menerima yang namanya ujroh atau biaya komisi, karena sudah berkenan menitipkan, menjaga agunan kita, ya, dan juga sudah memberikan bantuan, ya. Yang kelima adalah rahan bisa dilaksanakan tanpa melalui lembaga. Jadi artinya rahan ini bisa berlaku secara individual, nggak harus nunggu ke penggadaian syariah. Sepanjang rukunnya tadi terpenuhi 4 tadi, ya, maka Anda bisa melakukan proses penggadaian melalui lembaga penggadaian kalau yang konvensional. Ya. Berikutnya, nah ini akad perjanjiannya ini. Ya. Dalam akad perjanjian rahan ini, ya, ada beberapa akad yang berlaku. Yang pertama adalah al-qardul hasan. Jadi digunakan jika untuk konsumtif. Rahim akan memberikan biaya upah atau fee kepada murtahin, ya, karena murtahin telah menjaga atau merawat marhum. Betul ya? Jadi qardul hasan ini artinya saya ngasih Anda uang pinjaman, tapi dengan kebaikan, nggak usah bayar bunga. Kecuali Anda itu memberikan sebagai tanda terima kasih kepada saya sebagai yang memberikan hutang. Nah, kemudian Anda pada akhir periode ketika sudah akan membayar, Anda sebagai penghutang memberikan tambahan pada saya, itu bukan bunga, tapi itu sebagai tanda terima kasih karena Anda sudah berhasil atau berkenan menjaga atau merawat marhum. Ya. Yang kedua adalah mudharabah. Ya, digunakan jika untuk modal usaha, pembiayaan modal kerja atau investasi, rahim akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan. Jadi ini artinya ini seperti halnya di bank syariah namanya adalah wadi'ah ad-damanah. Ya. Jadi wadi'ah ad-damanah, jadi Anda nitipkan uang kepada pihak asuransi atau maksud saya penggadaian, lalu penggadaian dengan izin Anda menggunakan uang itu untuk diusahakan kepada pihak ketiga dengan akad mudharabah, artinya dia berfungsi sebagai pemilik dana. Hasilnya nanti dibagi berdasarkan nisbah atau sepakatan. Yang ketiga adalah al-bai' muqayyadah. Jadi digunakan jika untuk produktif, modal kerja berupa pembelian barang, murtahin akan membelikan barang yang dibutuhkan rahim, dan rahim akan memberikan markup kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan. Artinya ini kayak murabahah. Kayak murabahah. Jadi perusahaan penggadaian itu berfungsi sebagai bank yang akan mencarikan barang
yang sesuai dengan keinginan nasabah. Kemudian setelah mendapatkan barang itu, maka dia menjual kepada orang tersebut, ya, dalam bentuk markup. Ya, jadi artinya, tapi tidak secara angsuran, tapi secara markup, tunai tapi ada tambahan. Ya, karena sudah dibantu, diusahakan untuk mencari barang tersebut. Dan lagi-lagi ini, ya, berlakunya antara pihak penggadaian dengan pihak ketiga, ya kan? Artinya pihak penggadaian itu mengusahakan dana yang diberikan oleh pemberi gadai tadi untuk diusahakan. Nah, ini skemanya, teman sekalian. Jadi skemanya adalah ada murtahin di sini, ada rahin, ya. Kemudian ada marhun. Jadi ini adalah rahin, ini adalah orang yang memberikan gadai, ya. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Ini murtahin ini bisa berupa lembaga penggadaian. Ini adalah individual kita. Ya, jadi dari individual tadi, rahim tadi memberikan kepada marhum. Artinya ini marhum ini adalah memberikan agunan kepada pihak gadaian syariah. Ya, tapi sebelumnya diawali dengan adanya akad dulu, kesepakatan, ya. Setelah itu baru rahim ini memberikan marhum agunannya kepada murtahin. Nah, kemudian murtahin ini mencairkan dana sesuai dengan kesepakatannya. Ya, berapa? Di teknisnya kita baca di prakteknya ya, berapa. Nah, setelah itu asumsinya murtahin ini mengusahakan dana, ya, maka kemudian nanti ini bisa mendapatkan tambahan yang lain. Tapi seandainya murtahin ini tidak melakukan apapun, hanya sekedar dititipi, maka ketika nanti murtahin ini mengembalikan agunannya kepada pihak rahim, ya, maka pihak rahim ini memberikan fee. Jadi fee ini diterima oleh murtahin ketika si rahim ini sudah membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan, dan murtahin akhirnya mengembalikan marhunnya, agunannya kepada pemiliknya, dengan pemilik ini memberikan dia fee, ya. Nah, berikutnya ini skemanya ketika menggunakan mudarobah. Jadi tidak hanya dia itu barangnya dititipkan secara pasif kepada pihak penggadaian, tapi juga diizinkan untuk diusahakan. Ya, ini ada usaha. Maka kita usaha, ada hasil usaha, maka dibagi kepada rahin dan juga kepada mustahin sesuai dengan kesepakatan. Dan nanti ketika sudah habis jangka temponya, maka marhun ini dikembalikan lagi kepada rahim, dan murtahin mendapatkan fee atas kesediaannya menjaga barang agunan tersebut, dan juga sebagai terima kasih. Lalu kalau kita menggunakan akad bai al-muqayyadah, ya artinya ini seperti murabahah. Jadi murtahin dan rahimnya ada kesepakatan, lalu barangnya diberikan, ya, barang agunannya kepada pihak penggadaian. Kemudian pihak murtahin ini melakukan jual beli barang, ya, secara markup. Ya, jadi dia mencari barang, distributor, ya. Kemudian rahim ini, ya, memberikan ke sini dalam bentuk markup. Ya, dalam bentuk markup. Jadi ini biasanya terjadi, ya, pada kasus barangnya itu digunakan untuk akad yang lain, ya. Dalam hal ini adalah akad bai al-muqayyadah ini artinya adalah pihak rahim ini menggunakan menggadaikan barangnya itu supaya bisa beli barang lain yang digunakan untuk produksi. Misalnya begini, ya, contohnya gini, ini bai al-muqayyadah ini. Saya sebagai pengusaha makanan misalkan, ya, dan saya ini mau ekspansi usaha, sehingga konsekuensinya saya harus beli mesin, dan mesin itu harganya mahal, ya.
Nah, kemudian sekarang saya itu hanya punya aset berupa perhiasan. Ya, saya punya aset berupa perhiasan. Nah, sehingga ketika saya punya dan perhiasan tadi itu nggak ingin saya jual. Karena perhiasan itu adalah perhiasan yang berharga dan punya kenangan, ya, barangkali. Nah, sehingga saya pergi ke Penggadaian, kemudian saya minta dana, pinjam dana berdasarkan taksiran daripada emas tadi. Kan dapat dana, saya dapat uang kan. Nah, di sisi lain saya perlu mesin, ya kan? Nah, sehingga saya minta tolong kepada Penggadaian, bisa nggak dicarikan mesin, kualifikasinya begini-begini, nanti saya akan beli, gitu. Nah, sehingga kemudian pihak Penggadaian mengusahakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta, dapat, ya, kemudian dijual kembali kepada pihak tadi, ya, pihak Rahin tadi, artinya pihak yang memberi gadai tadi, ya. Nah, sehingga mesinnya bisa dibeli, ya, mesinnya bisa digunakan untuk usaha, pada akhirnya nanti akan membayar lunas hutangnya sesuai kesepakatan dan agunannya kembali lagi kepada dia, perhiasan tadi. Itu namanya al-bai' al-muqayyadah. Baik, saya kira itu teman sekalian untuk teorinya. Ya, untuk teorinya saya kira, ya, Anda saya kira sudah mendapatkan perspektif tentang teorinya. Nah, sekarang saya izin masuk ke prakteknya, ya, prakteknya sekarang. Nah, prakteknya Anda bisa buka di di bagian My Class. Di sana sudah ada dan Anda bisa masuk ke cara perhitungannya, ya. Dan saya mengambil contoh adalah gadai emas, ya, di sana gadai emas. Jadi Anda coba bisa langsung buka juga di sana. Ini kok nggak bisa ini saya. Oke, Anda mungkin bisa buka di sana, ya, gadai emas di Penggadaian, ya. Jadi teman-teman, secara umum, ya, gadai emas itu syaratnya itu bergantung dari produk gadai yang Anda ambil, ya. Apakah Anda ingin gadai dengan tanpa surat atau dengan surat, ya. Tapi secara umum, ya, cara penggadaian itu prinsipnya hanya satu, yaitu Anda itu wajib untuk menyediakan agunan, ya. Dan agunan tadi itu akan ditaksir oleh Penggadaian dan kemudian akan dibayarkan di bawah daripada harganya. Biasanya hanya 95% daripada harga taksiran daripada Penggadaian. Misalkan Anda ingin gadaikan emas Anda 1 gram, harganya 1 juta misalkan. Maka Anda hanya diberikan uang Penggadaian itu, uang daripada Penggadaian itu nggak sampai 1 juta. Hanya 950.000 atau 95% daripada harga perolehan. Begitu. Nah, detailnya ada di sana. Anda bisa buka di bagian materi saya itu, ya. Dan kalau Anda perhatikan di sana, Anda bisa buka di simulasi pelunasan, ya. Ya, situ ya. Nah, di halaman 2, jumlah uang yang Anda pinjam, ya. Jumlah uang yang Anda pinjam halaman 2, ya, di contoh pelunasan itu, simulasi pelunasan di Word yang saya sudah bagi pada Anda tadi, ya. Jadi di sana ada contohnya. Ya. Nah, itu di sana sebelum saya masuk ke contoh, Anda bisa masuk cara pembayaran cicilan gadai emas di Penggadaian di sana. Jadi di sana itu ada yang namanya biaya administrasi yang dibayarkan sesuai dengan durasi atau interval pinjaman. Jadi semakin besar maka administrasinya semakin besar, ya. Nah, dan juga di sana nilai taksir pinjaman Anda itu adalah 92%,
sampai dengan 95%. Di sana, kalau Anda bisa baca di situ, ya, taksirannya adalah 92 sampai 95%. Jadi kalau seandainya Anda punya emas 3 juta, maka nilai taksir pinjamannya adalah 92%, sehingga Anda hanya mendapatkan pinjaman senilai 2.760.000. Ya. Nah, simulasinya bagaimana? Misalkan Anda jumlah uang yang Anda pinjam di simulasi pelunasan itu di halaman 2 ya, adalah 2.760.000 dengan jangka waktu adalah 4 bulan. Jadi gadai itu teman sekalian, masa pinjamannya nggak lama. Jadi hanya minimal 4 bulan, maksimal diperpanjang setiap 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, ya, dengan nanti ada namanya suku bunganya dalam syariah. Namanya biaya sewa atau biaya modal. Ya, dalam konvensional, dalam konvensional ada biaya sewa modal yang dibayar adalah 1,15% per 15 hari. Jadi 1% per 15 hari lebih kurang. Ya. Dan tarif sewanya kalau Anda punya masa 4 bulan, jadi per 15 hari adalah 1,150. Kalau Anda sepakat bayar 4 bulan, karena durasinya emang dia minimal 4 bulan, maka Anda dikenakan cas 4 bulan tadi adalah sebesar 9,2% dari jumlah uang yang Anda pinjam. Ya. Dari 2.760 dikalikan dengan 9,2% itulah biaya sewa modal atau bunganya, yaitu sebesar 254.000. Nah, sehingga total biaya yang Anda harus bayarkan pada 4 bulan sudah ketika Anda selesai, maka sebesar 2,760 ditambah dengan 254.000, yaitu 3.014.000, dan biaya administrasi yang Anda bayarkan di awal sebesar 35.000 sesuai dengan interval pinjaman yang Anda terima, ya. Dan dalam konteks gadai di sini, ya, Anda boleh mengajukan perpanjangan untuk jangka waktu 4 bulan berikutnya, ya, ketika Anda sudah habis masa 4 bulannya. Jadi Anda tidak bisa membayar 4 bulan, maka di-extend lagi 4 bulan. Tentunya tapi persentasenya juga naik. Ya kan? Kalau tadi 4 bulan adalah 9,2%, maka kalau 4 bulan lagi berarti tambah lagi 9,2 kalikan 2, berarti berapa? 18,4% di bulan ke-8. Begitu teman sekalian ya. Nah, dengan demikian teman sekalian ya, sebenarnya gadai ini ya, esensinya itulah beda sama bank. Jadi gadai ini adalah sebenarnya instrumen atau lembaga yang ada untuk memenuhi kesulitan keuangan dalam jangka pendek saja. Jadi kalau Anda butuh uang cepat, butuh uang segera, baik itu jumlahnya besar atau kecil, daripada ke perbankan harus buka rekening, ribet dan sebagainya, gadai sebagai alternatif. Jadi orientasinya, mindsetnya bukan untuk jangka panjang, itu salah. Karena semakin Anda jangka panjang, rate-nya semakin mahal. Kalau perbankan sebaliknya, semakin panjang semakin murah. Gitu ya kira-kira ya. Nah jadi mindset-nya itu berbeda. Orientasinya itu bisnisnya beda di sini. Ya. Baik, saya kira itu saja teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Anda detailnya di soal yang atau di slide yang sudah saya bagi dan beberapa contoh praktek yang sudah saya bagi di MS Word ya. Nanti selebihnya kita lanjutkan di forum diskusi pada kelas masing-masing. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.